Shalom. Shalom. Puji aman Tuhan, kita hadir kembali di tempat ini di gereja kita saat ini, dan juga untuk semua saudara-saudari yang menikmati ibadah hari ini melalui ibadah online. Saat ini kita akan kembali masuk, kita mempersiapkan hati kita untuk kita dapat menerima berkat dari Tuhan, agar kita dapat disucikan, dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Suci kuduskan kami Tuhan, agar kami layak masuk dari dalam hadirat. Katakan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kau ingat lagi pelanggaran jaga di laut.
sembah Dia, kita mau agungkan nama-Nya. Kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Tunaikan syukurku, wahai kami, habis-habisnya kasih dan selalu dan tak pernah pertolonganmu besar setiamu. Katakan lebih sungguh lagi, kami mau naikkan syukur kami Tuhan, hari yang Kau beri. Naikkan syukurku, wahai kami, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu bantu, selalu bantu, dan tak pernah terlambat pertolonganmu besar setiamu di sepanjang besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan bagi kehidupan kami. Ibu Gembala akan membawa kita dalam doa. Kami angkat hati kami pagi ini datang ke hadapan Tuhan. Amin. Kami rindu hadirat-Mu, Yes. berkati kami dengan urapan hari ini. Amin. Tuhan, kami mohon kehadiran Roh Kudus memenuhi ruangan ini. Amin. Sehingga roh-roh yang berkeliaran keluar dalam kami. Tuhan mengambil pimpinan dari awal sampai pada akhirnya dalam musik, pujian, single liturgi, seluruh jemaat berkati dalam nama Yesus dengan urapan Tuhan. Hamba-Mu yang membawakan firman urapan yang dahsyat turun baginya, sehingga dengan urapan itu memberkati kami dengan kekuatan yang baru. Rindu kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Karena itu kami tahu Tuhan hanya datang dari Tuhan. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Percaya doa yang lahir dari iman.
akan membuat berkat Allah turun melimpah kepada kami dengan kekuatan yang baru. Sehingga dalam menghadapi apapun kami tidak akan gentar karena Allah berjanji menyertai kami sampai sesudah ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. 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 Ada sukacita? Yang bersukacita, mari kita lambaikan tangan. Kita mau menari bagi nama Tuhan, karena kita percaya bahwa jika Allah ada dalam kita, Roh Allah ada dalam kita, kita mau menari bagi Dia. Katakan, bila Roh Allah di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Katakan, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Masih kelihatan kurang semangat ketika kita katakan bukan menari, mari kita menari. Lepaskan diri kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Katakan, bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Katakan, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Katakan, bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan katakan bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari seperti kau menari. Bukan menari seperti kau menari. Beri tepuk tangan yang mulia bagi nama Tuhan. Kita mau berucap syukur bahwa karena berkat dan kasih karunia-Nya, kita dapat melewati hari-hari sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, itu karena anugerah-Nya. Kita mau mengucap syukur, kita katakan segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami
tidur saudara-saudari. Kita telah memuji Tuhan, meninggikan namanya, dan tiba saatnya kita untuk menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Kita mau suci kuduskan kembali hati kita, persiapkan hati kita untuk ditabur oleh benih-benih firman Tuhan. Bagaikan bencana, kami siap dibentuk untuk mempersiapkan kehidupan
Mari tenangkan hati di hadapan Tuhan. Saya ingin saudara berdoa di dalam hati. Haleluya Yesus. Karena kesempatan yang paling indah dalam hidup ini, ketika kebenaran Tuhan mau menyapa engkau dalam banyak kesulitan hidup yang kau alami. Keadaan dunia yang terpuruk, ilmu pengetahuan tidak memberikan jawaban. Kemana saudara mencari pertolongan? Kecuali engkau datang ke hadapan Tuhan, supaya ada inspirasi yang kokoh, yang kuat, yang datangnya daripada Tuhan untuk mengisi hati dan pikiran. Bapa, siapakah kami yang engkau panggil dan khususkan ini? Karena sesungguhnya kami penuh dengan aib dan noda. Tapi karena engkau telah menanggung semua itu, dan engkau menjadikan kami layak di hadapan-Mu, kami ingin terus bertumbuh memuliakan Engkau. Dan inilah kesempatan bagi kami Tuhan, bukan sekedar duduk dan diam, tapi kami rindu supaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami, untuk menata hidup kami di tengah-tengah peradaban tengah-tengah zaman ini, supaya kami menjadi orang tua, kami menjadi jemaat, mempersiapkan kehidupan kami kepada masa-masa yang sulit, dan kami akan melihat kuasa Tuhan yang kokoh terus bekerja dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pendeta Maria Loko memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini, sekaligus ada rencana penyerahan anak atau penyerahan cucu dalam ibadah ini. Dan sekalian saya mau menyampaikan juga informasi bahwa saya sudah khotbah, mungkin saya akan tinggalkan karena masih ada tugas yang berikutnya, peresmian Gereja Sahabat di Indonesia Jemaat Victory Tanjung Priok di Hotel Setinggan, Jalan Enggano. Dan itu saja sebagai sekretaris umum saya harus hadir. Dan saya bersyukur karena tugas pendeta itu hari Minggu, itu jalan paling sepi kalau di hari Minggu. Jadi saya sudah perkirakan saya bisa tempuh dalam waktu 25 menit. Ya. Saya sudah belajar bagaimana Rossi balap, jadi saya juga sedikit ya. Pokoknya jangan lupa indeks rem, jangan rem ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai masalah yang begitu serius di era ini. Oleh karena saya melihat bahwa dalam perkembangan menanamkan nilai-nilai kebenaran Tuhan itu di zaman ini, tentu saja setiap zaman itu ada tantangannya. Tetapi apa yang dikatakan oleh para pakar bahwa generasi sekarang ini kita sebut dengan generasi Z atau generasi milenial. Nah, generasi milenial ini adalah generasi Z ini adalah ditandai dengan generasi yang tidak memiliki batasan. Para ahli sudah mengatakan bahwa generasi yang lahir katakanlah dari tahun 2010 berarti mereka sekarang ada di bangku setidak-tidaknya SMA. Apalagi yang baru lahir tahun 2020, apalagi yang baru tahun lahir di 2021 ini, kita tidak bisa membayangkan ketika kita sudah bongkok, sudah tidak bisa melihat, sudah pikun, kita tidak tahu bagaimana pendidikan anak cucu kita. Kalau di zaman ini saja, para pakar sudah mengatakan generasi yang lahir pada tahun 2010 ke atas ini adalah generasi bebas, generasi yang tidak boleh dibatasi, generasi yang tidak boleh katakan jangan ini, jangan itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Maka kultur yang ada pada mereka itu adalah mereka mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Dan mereka itu mendapatkan ruang yang ada dalam sistem yang disebut dengan apa yang disebut dengan dunia atau dengan bumi atau kosmos ini. Sistemnya sudah dipersiapkan, IT sudah dipersiapkan. Siapa yang sangka bahwa semua yang akan kita lakukan di era ini
ibadah melalui link yang dikirim, melalui YouTube. Siapa yang mengirakan bahwa kita beribadah dibatasi? Siapa yang mengira bahwa kita harus pakai jaga jarak? Siapa yang mengira bahwa kita harus tutup mulut kita? Siapa yang mengira ini akan terjadi? Sementara kita membutuhkan perjumpaan umat dengan Allah itu berjumpa secara intim di hadapan Tuhan. Begitu kan sekarang kita sudah diizinkan masuk pada PPKM level berapa ya? 3 ya? Maka sudah diizinkan minimal 50% untuk beribadah. Nah, terkait dengan apa yang akan kita kerjakan pada ibadah ini, maka saya beri tema bagaimana dan membuat generasi mencintai Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan 1 Samuel 3 ayat 19. 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-19. Nah, bagaimana prinsip-prinsipnya supaya ada generasi yang lahir mencintai dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan yang pertama dari 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-19. Saya rindu kita membacakan semuanya. Jadi semua jemaat membacakan ayat ini. Sudah ada angkat tangan, sudah terbuka, amin, katakan amin. Dan kita akan melihat ayat yang ke-19 dari 1 Samuel pasal 3. 1 dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dalam sejarah perjanjian lama, kita belum menemukan satu pribadi yang benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa sejak anak-anak, sejak kecil. Kita belum pernah melihat, tapi dalam catatan 1 Samuel ini mau mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, pertama-tama kalau kita ingin mendapatkan generasi yang takut akan Tuhan, maka kulturnya harus kita ciptakan. Apa itu kultur? Itu adalah budaya. Apa itu budaya? Adalah kebiasaan. Kebiasaan yang kita ciptakan itu adalah kebiasaan sebagaimana yang dilakukan oleh imam ini. Kita tahu bahwa Samuel lahir dari seorang ibu yang bernama Hana. Seorang wanita yang penuh dengan kepedihan, yang tiap hari datang berdoa, dan Imam Eli bilang, apa ini perempuan ini sedang mabuk? Komat kamit mulut nggak jelas, padahal dia sedang mengutarakan Tuhan sebagai wanita tidak sempurna kalau saya tidak melahirkan. Rupanya dia tidak bisa melahirkan. Dia mandul. Karena itu maka pergumulan Hana itu begitu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tiada wahyu yang dia melalui tanpa berdoa. Maka perhatikan ini, kultur yang ada dari Hana adalah kultur di mana dia membiasakan hubungan dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua pergumulan yang dibawa dalam doa, semua didengar oleh Tuhan. Saya mengatakan, sebagai seorang wanita yang tidak bisa melahirkan, maka dia merasakan secara sosial saya disepelekan. Semua wanita memandangnya dengan sebelah mata. Ada rasa rendah diri, ada rasa malu. Bagaimana keluar dari stigma seperti ini? Hanya ada satu cara, saya harus datang kepada Tuhan. Kalau engkau punya problem yang begitu besar, sosial, pekerjaan, ekonomi berantakan, rumah tangga yang sedang amburadul, hanya ada satu. Engkau membiasakan diri untuk berbicara kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan doa. Doa itu bicara dengan Tuhan, curhat kepada Tuhan. Saya sakit Tuhan, saya pedih Tuhan, saya diomelin, saya dihina, saya dihina. Katakan itu semua pada Tuhan. Dan Tuhan catat itu semua. Dan Tuhan mengambil kesimpulan, cukup penderitaanmu. Hamil. Lahirlah Samuel. Oh Tuhan, Engkau memperhatikan penderitaanku. Ya, buat masa anak ini lahir dari rahimku. Suaminya bernama Elkanah. Anak ini akan kuserahkan kepada Tuhan. Samuel ini pada akhirnya diserahkan kepada Tuhan melalui imam ini.
Jadi di mana? Tinggal di gereja, tinggal di bait Allah. Apa yang terjadi di bait Allah? Bait Allah itu kulturnya apa? Ibadah, bukan? Maka tidak heran firman Tuhan berkata, dan Samuel makin besar. Dia besar dalam kultur, dia besar dalam kebiasaan yang dibangun oleh imam ini. Walaupun ada catatan Eli sendiri itu kan mengalami kegagalan dalam mendidik anak-anaknya. Ini selalu menjadi pergumulan besar. Itu sebabnya anak-anak yang datang dari GSI Kalimantan Barat, GSI Halmahera, titip anak-anak. Karena kami tidak memiliki anak kandung, maka kami menerima semua anak-anak dari berbagai macam daerah. Saya lihat istri saya menangis di dalam hati, karena yang dikirim kepada kami bukan anak-anak yang 5-6 tahun, tapi yang dibawa kepada kami orang yang sudah punya jenggotan semua. Anda bayangkan orang yang sudah punya jenggotan itu mau diajar tentang kebiasaan tentang Tuhan, maka saudara mengalami peperangan tiap hari, tensinya di atas 5.000. Saya jatuh masuk rumah sakit. 1 hari semalam pulang. Oh, konflik. Karena kultur yang kita ingin ciptakan tidak ada lain. Kita tinggal di bait Allah, kita tinggal di gereja, kita punya mimpi, punya misi yang ideal sekali. Semua anak-anak yang dianggap sampah di masyarakat, Tuhan kirim ke sini. Dan kami bentuk mereka. Supaya mereka makin bertumbuh takut akan Tuhan. Itu bukti ideal sekali, tetapi Anda akan menciptakan masalah besar dalam diri. Begitu ya, Bapak Ibu. Saya ingin anak saya menjadi seperti begini. Tanya anaknya menjadi apa. Pasti berbeda dengan keinginan orang tua. Syukur dari 10 orang tua, ada 3 orang tua yang anak-anaknya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh anaknya. Tapi lebih dari setengah itu, perbedaan itu ada. Anak memilih jalan lain, orang tua punya keinginan lain. Dan itu adalah sumber masalah. Lalu bagaimana caranya? Mau keluar? Hana datang membawa dia datang. Karena kandungan saya, karena anak ini bukan kepunyaan saya, kepunyaan Tuhan, maka saya serahkan kepada Tuhan. Samuel makin besar. Apa artinya? Bukan cuma kita perhatikan makan minumnya, tapi perhatikan anak kalimat berikut. Perhatikan. Dan Tuhan menyertai dia, tidak ada satupun firman yang dibiarkan gugur. Bisa bayangkan ini? Berarti kebiasaan yang dibangun di dalam bait Allah itu selalu ada penyembahan, ada mesbah. Tiap-tiap waktu Samuel diajak untuk berbaca Taurat, menekuni firman Tuhan perjanjian lama, terus dia cerna, didampingi oleh Imam Eli terus menerus. Apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, terus dimasukkan dalam. Ini namanya mature. Dalam bahasa Inggris dewasa itu ada 2, adult dan kedua itu mature. Mature itu apa? Dewasa secara rohani. Walaupun masih anak-anak secara usia, tapi dia sudah mengalami teman-teman rohani. Kenapa? Karena roh Tuhan ada padanya. Ini kerinduan kita yang paling besar. Bagaimana anak-anak kita menjadi generasi Tuhan? Maka pertama itu adalah kultur. Emang jadi bukan adaptasi, konsentrasi. Karena memang Samuel itu telah diserahkan. Ayat 20 saudara perhatikan. Kita baca 1, 2, 3. Maka tahulah seluruh Israel dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan sebagai nabi. Akhirnya semua orang tahu tentang anakmu. Akhirnya semua orang tahu tentang cucumu. Bahwa dia punya kualitas yang dihasilkan dari kultur, dari budaya, dari kebiasaan yang dibangun di rumah. Akhirnya semua orang tahu. Oh, kenapa anak ini jadi pembohong seperti ini? Nggak heran tuh. Karena di rumahnya mamanya sudah ajarin. Ini sini. Jangan Maria ya, Marta aja. Marta sini. Kalau tante ini datang, kalau cici ini datang, bilang mama nggak ada ya. Tapi mama mau ngumpet dulu di kamar. Datanglah cici. Marta, mama ada? Ada. Kok nggak ada? Cici lihat itu ada ini. Iya kata mama kalau cici datang, mama bilang mama nggak ada. Emang mama di mana? Di kamar. Umpet. Bunyi.
Kelihatannya ini hal yang kecil, tapi kita telah membiasakan kultur yang tidak. Jadi tidak heran kalau di kemudian hari dia contoh. Dalam psikologi ada namanya alam bawah sadar. Semua yang tercipta di dalam keluarga itu, kalau anak kita berumah tangga, itu yang kemudian muncul. Dalam teologi, psikologi analisa sudah mengatakan, wah kenapa dia seperti ini? Karena anak ini sebelumnya tumbuh dalam pengalaman-pengalaman bersama dengan orang itu. Jadi saya mengatakan kepada Bapak Ibu, untuk menciptakan generasi yang takut akan Tuhan, kultur itu harus dibiasakan yang benar, membiasakan ibadah. Ayat 19, dan Samuel makin besar, Tuhan menyertai dia coba. Masih kesimpulan sudah selesai. Yang paling saya kagumi kata ini, tidak ada satupun firman-Nya itu dibiarkan berbunyi. Kalau disuruh menghafal, Samuel bisa semua. Apalagi masih anak-anak, hafalannya kuat. Dalam teologi, dalam pedagogi, ilmu mendidik, anak-anak diajar dilatih itu bisa. Karena dia terisi. Terus dilatih. Tapi saya bilang, Tuhan, kenapa dikirim kepada kami yang sudah punya jenggotan seperti ini? Kumisnya udah panjang ketika kami, anak-anak bangun pagi mau ibadah 4:30. Dia bangun 4:30. Saya istri saya kasihan istri saya. Saya bilang kadang-kadang saya pergi urusan gereja, saya percayakan istri saya. Anggaplah itu anak-anak sendiri. Pandanglah mereka sebagaimana teman. Ya kita belajar menjadi seperti itu. Tapi bukan hal yang mudah. Bangun. Ibu tunggu ya di ruang ibadah. Dia lipat badan ke sana, ambil selimut dan bantal guling dia tutup. Ibu sengaja istri saya tetap menyembah Tuhan. Terus haleluya, ikhlasin suaranya. Dia makin tutup telinganya dengan bantal. Akhirnya dia lari. Yang ini yang saya takutkan. Jangan sampai istri saya mengatakan, aku tak sanggup lagi. Jangan sampai. Kan ada lagunya kan? Aku tak sanggup lagi menerima. Jangan sampai ada istri bilang begitu kepada suami. Jangan sampai ada suami bilang begitu. Jangan ada pendeta kepala yang bilang begitu. Itu yang kami takutkan. Kami Tuhan beri kami kemampuan. Mungkin dari 20 anak yang kami bina, mungkin hanya 5 anak yang berhasil. Lebih daripada itu, menggoreskan hati kami dengan kepedulian. Tapi tidak membuat kami harus mundur. Karena kami tahu apa yang kami buat ini, kami membiasakan mereka mencintai Tuhan. Apa yang bisa kami kerjakan. Bapak Ibu, kerjakan apa yang harus engkau kerjakan. Soal keberhasilan biar itu dalam rencana Tuhan. Amin. Amin. Engkau harus menangis sebagai anak-anak. Imam Eli kerja keras dan pada akhirnya Tuhan turut menyertai. Senang kok kalau anak-anakmu kemudian tumbuh di dalam firman Tuhan. Pengetahuannya sudah buat apalagi generasi set nanti cucu kita nanti ini. Tanpa ada jangan boleh dan jangan. Om kami ini guru juga. Hei, kalau anak-anak umur begini didampingi saja. Jangan sekali-sekali bilang kata jangan. Padahal ada 10 hukum, isinya semua jangan. Jangan berdusta, jangan membunuh, jangan berzina, semua jangan. Nah kalau semua, mama saya boleh beli es krim. Ke ayahnya, hanya jangan boleh, padahal mamanya melarang, nggak boleh ya, kamu lagi flu, kamu lagi batuk, nggak boleh, bapaknya beliin. Apa yang terjadi? Ibu mengatakan jangan, ayah mengatakan boleh. Itu direkam. Besok dia menjadi apa? Orang yang suka melawan. Anak, karena itu butuh kekompakan. Eli bersama Tuhan kekompak, hasilnya sama. Kulturnya itu penting. Kebersamaan itu penting. Bangun kebiasaan beribadah. Suatu waktu kami dikirimi jemaat suami istri, suaminya meninggal. Tinggal di mana? Suaminya dimakamkan di kampung. Dari kampung dia pulang lagi ke Jakarta.
Pas saya bilang, Ibu Teresa, saya mau tinggal di mana? Saya janda, anak baru setahun, tinggal dulu bersama kamu. Menjadi persoalan, karena harus didik anak 1 tahun, harus mendidik mama yang umur 24 tahun. Teori apa yang harus kami pelajari untuk mendidik 2 manusia kayak begini ya? Kami ajarkan A kepada ibunya supaya ibunya menjadi teladan bagi itu. Semua ini tidak berguna. Jadi saya menangis dari Tuhan. Saya juga ikut Tuhan. Maafkan kami gagal. Ibu bersama anak silakan keluar. Mungkin tidak cocok di tempat ini. Silakan bos, silakan cari tempat yang lain. Kadang-kadang mengambil keputusan tidak menyenangkan. Kami harus tanggung. Seringkali Bapak Ibu diperhadapkan dengan kesulitan. Oh ini anak ini saya mau bilang apa ya? Saya mau usir kamu dengan saya. Tapi berani minta di hadapan Tuhan. Ya Paulus katakan apa? Jika engkau kekurangan hikmat, berikanlah hikmat dari Tuhan. Saya tidak mau anak saya tersesat. Saya tidak mau anak saya menjadi orang dunia. Tuhan, aku mau mengatakan apa? Tapi saya baru ngomong aja udah siap. Eli juga manusia. Tapi karena dia imam, maka kuasa keimamatan itu turun bagi dia. Sehingga Samuel, firman Tuhan itu dia punya. Dan akhirnya semua orang Israel tahu siapa Samuel. Semua orang akan tahu tentang siapa namanya. Karena engkau membiasakan tentang yang benar. Amin. Yang kedua, saudara. Kalau pertama menciptakan generasi yang taat akan Tuhan, kultur engkau harus bangun. Maka yang kedua ini, mari kita lihat Markus 9. Markus 9 ayat 42. Ini juga yang paling mengerikan, yang harus kita antisipasi Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan generasi yang akan takut akan Tuhan? Maka Markus 9 ayat 42 berkata apa? Yang sudah dapat, katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Nah loh, jika anak-anak kecil yang sudah percaya ini disesatkan oleh orang yang lebih besar lagi, maka orang besar yang menjadi penyesat ini di lehernya taruhin batu, terus diapain? Dibuang supaya apa? Dia bisa berenang? Supaya dilempar ke dalam laut, maka dikasih batu supaya dia tidak muncul. Berarti lebih baik dia mengalami apapun, hukuman lebih baik dia mati daripada ini semua ini akan disesatkan anak-anaknya. Saudara, ini yang ngomong Yesus, tanda petik. Barang siapa itu ada tanda petik. Ini omongan Yesus. Barang siapa menyesatkan anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik orang itu taruh batu di lehernya dan dicemplungkan ke dalam laut. Kalau orang mau hidup, kasih pelampung. Tapi ini disuruh kasih batu. Artinya ini serius. Apa maksudnya firman Tuhan? Saya sudah dalami bagian teks ini. Kata menyesatkan itu muncul pada pasal ini 42 sampai 54 kali muncul. Menyesatkan. Apa artinya kata menyesatkan di sini? Skandalon bahasa Yunaninya. Untuk ini dikatakan apa? Menyesatkan berarti orang tua kan sudah lebih banyak pengetahuan. Tahu apa yang baik, tahu yang benar, tahulah tentang dunia ini. Ini anak kecil. Tapi anak kecil ini anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Anak kecil itu dalam teori pendidikan, teori tabula rasa, anak itu seperti kertas warna putih. Ya, kita guru tahu ya. Ini kertas warna putih, bersih. Itu anak. Anak-anak dianggap sebagai putih bersih, tidak ada kotoran. Pada waktu ayahnya bicara, ibunya bicara, berarti mulai muncul coretan-coretan di kertas putih. Kalau coretannya baik juga. Kalau coretannya jelek,
maka menjadi jelek. Itu sebabnya kata menyesatkan itu harus kita pahami dalam konteks mengajarkan anak-anak. Disebut dengan skandalon artinya apa? Secara sadar orang yang dewasa itu mengajarkan hal-hal yang tidak benar kepada anak-anak kecil. Ayo. Secara tidak langsung saya pernah ngomong juga kepada beberapa anak sekolah ini. Kok Opa Pendeta, Pak Ferdinand gak ikut doa puasa? Kami sama Oma Teresa ikut ibadah doa puasa. Saya bilang apa ya? Gue bilang, mau kasih alasan yang rasional. Wah, ini bahaya ini. Nanti banyak alasan yang rasional yang diciptakan mereka supaya tidak datang kepada Tuhan. Kan banyak sekarang pembenaran. Kenapa kamu gak bisa ibadah? Komorbid. Kenapa kamu bisa lagi flu, lagi PPKM gak boleh? Jadi ada pembenaran-pembenaran yang masuk di apa? Tapi sebenarnya tak begitu kalau sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Hati-hati barang siapa menyesatkan. Jadi kata ini berarti apa? Secara sadar, secara serius mempengaruhi pikiran anak kepada hal-hal yang tidak benar. Saya ulangi, kata menyesatkan skandal pada ayat yang kedua mengatakan secara sadar, secara serius, secara sungguh-sungguh anak itu diarahkan ke kiri, diarahkan ke kanan, dan tidak diajarkan tentang yang lurus. Itu arti yang paling dalam. Maka orang seperti itu bukan anak yang tersesat ini yang dihukum Tuhan. Siapa yang dihukum? Penyesatnya. Begitu seriusnya, aduh Tuhan, Bapak Ibu sebagai orang tua, sungguh-sungguh harus bergumul. Jangan sampai engkau sesatkan anak. Karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Tuhan akan minta, kenapa anak menjadi begini? Silakan jawab. Kenapa dia jadi begini? Silakan ibu jawab, silakan Bapak jawab. Karena itu firman Tuhan, saya berharap menjadi perhatian di generasi set ini. Pertama, bangunlah kultur yang mencintai Tuhan. Ibadah dan ibadah. Amin. Yang kedua, jangan sesatkan. Taruhlah semua prinsip-prinsip kebenaran universal. Jujur, sopan, bertanggung jawab. Sampaikan itu kepada anak. Menghormati orang yang lebih tua, ajarkan itu kepada anak. Karena dengan demikian, ketika anak-anak ini mencerminkan Tuhan, maka engkau adalah orang tua yang sangat dibanggakan oleh Tuhan. Amin. Mau jadi orang tua yang membanggakan Tuhan? Lambaikan tangan. Maka perhatikan dua hal. Bangun kultur seperti Imam Eli. Jadilah sama. Yang kedua, hati-hati. Pengetahuan harus memberkati anak-anak. Jangan sesatkan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita angkat hati di hadapan Tuhan. Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Singkat dan sederhana. Engkau yang memimpin akan ibadah penyerahan anak yang akan dilakukan oleh gembala di tempat ini, yang akan melakukan penyerahan untuk anak yang kedua, Kenserina. Begitu juga ini adalah anak-anak yang engkau percayakan di jemaat ini. Bapak Adi Prima dan Ibu Eklesia akan menyerahkan anak yang kedua. Tuhan, biarlah mereka menjadi seperti Samuel. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Orang tua punya keterbatasan. Sebagai gembala, Ibu Pendeta Maria punya keterbatasan. Jemaat GSI Taman Surya punya keterbatasan. Tapi sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan tidak terbatas adanya. Maka anak kedua yang akan diserahkan oleh Bapak Prima dan Ibu Eklesia, maka Roh Tuhan akan menyertai mereka, sehingga anak ini akan mencari kebanggaan Tuhan. Hamba akan tinggalkan ibadah ini, namun Rohmu tetap ada pada Ibu Maria dan seluruh jemaat ini dalam ibadah penyerahan anak. Kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah mereka, sehingga akan ada generasi-generasi yang tampil
menjadi generasi, tidak generasi milenial yang dicap oleh dunia ini, tapi generasi yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pendeta Mario Bobo bersama jemaat saya mohon pamit. Tuhan berkati. Ya puji Tuhan, kita akan masuk dalam acara penyerahan anak dari keluarga Adi Prima. Ya, sengaja saya panggil Pak Persekum dari Gereja Sahabat, ya. Keburu Pak di sana jam 10 keburu ya. Oke. Bagi kedua orang tua silakan maju ke depan. Bapak Prima, Ibu Presiden. Sesuai dengan sabda Tuhan, biarkanlah kanak-kanak itu datang kepadaku untuk diberkati. Maka mereka berdua membawa anak yang kedua dari keluarga Adi Prima yang bernama Grezelin Charmaine Prima. Anak kedua perempuan ini akan diserahkan hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk anak yang akan diserahkan ini. Maju sedikit ke sini. Ya. Nanti saya minta Pak Fer untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak inilah suami istri Ibu Gresia bersama suami Bapak Prima. Mereka menyerahkan anak ini ke dalam tangan yang masih bayi dan masih merah ini. Kami mengingat firman bahwa biarkanlah anak-anak itu datang padaku, sebab mereka lah yang memiliki kerajaan Allah. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa menyesatkan anak ini, maka Tuhan menghukum siapa yang menyesatkan. Karena anak-anak ini adalah kepunyaan Tuhan. Ananda terkasih, biarlah sekarang Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menjadi raja dalam kehidupanmu. Dia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Matahari tidak akan menyakiti engkau, kegelapan malam tidak akan menyakiti engkau, kuasa-kuasa roh dunia tidak akan menyakiti engkau, karena darah Yesus membungkus engkau. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak mau menyerahkan akan Bapak ini, taruh Roh Kudus bagi dia, taruh Roh hikmat bagi dia. Menyerahkan akan Ibu Presiden, taruh Roh kebenaran, taruh Roh hikmat. Di tengah-tengah kesulitan komunikasi mereka, Tuhan akan bekerja sehingga anak ini menjadi anak yang menjadi saksi bagi keluarga untuk kemuliaan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan kita memberikan persembahan buat Tuhan. Silakan duduk di jemaat. Silakan BL Singer mengangkat pujian bagi Tuhan sementara persembahan dijalankan. Betapa hatiku
percaya bahwa apa yang ada dalam hidup kami adalah bagian dari belas kasihan Tuhan untuk kami, bagian dari berkat Tuhan untuk kami, bagian dari apa yang Tuhan percayakan untuk kami miliki. Sebab itu ketika kami memberi pagi ini, kami memberi bukan yang ada pada kami, tapi kami memberi dengan apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi pelayanan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami membawa persembahan kami. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati setiap persembahan yang masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan beberapa pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, hari ini kita melihat anak-anak kita mulai dipisah. Karena banyak, kalau nggak ganggu lari-lari. Saudara nggak bisa marah. Ini anak lari-lari di ibadah nggak bisa. Kenapa? Anak nggak bisa diem dulu setengah jam itu nggak bisa. Ya, itu normal. Kalau mereka lari-lari itu bayi sehat, anak sehat. Mereka teriak itu anak baik, anak sehat ya. Nah, siang ini kita agak aman ya, agak aman. bukan karena terhindar dari anak-anak, maksudnya anak-anak bisa diarahkan ke depan. Terima kasih untuk yang melayani. Tapi satu lagi permintaan saya, kalau waktu anak-anak keluar jangan semua orang yang gede-gede ikut keluar, ya. Karena apa? Kita butuh firman. Ya, cukup nanti ini pertama ya. Kita pisah. Ini pertama karena sekolah minggu kan selama ini nggak boleh Pak. Jadi ini pertama kita pisah. Nanti saya dan Jen akan mengatur minggu ini berapa orang. Jadi jangan Teti terus ini contohnya. Nanti dia nggak terima firman tiap minggu di sana ya. Nanti kita atur baik-baik. Sebegitu anak-anaknya banyaknya seperti itu, saya pikir nggak usah sampai 4-5 orang, 2 orang cukup ya. 2 orang sangat cukup, satu jaga depan, nanti jaga anak-anak, yang satu cerita gitu ya. Ya kita berangsur-angsur semua menjadi baik, jadi nggak ganggu firman Tuhan berjalan. Terima kasih Pak Bendera PR yang sudah melayani penyerahan anak-anak firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati ya. Kalau Pak Fer mau pulang, boleh lah Pak. Enggak ya? Nah, silakan aja Pak ya. Mohon pamit. Soalnya memang ada tapisan gereja yang baru di Tanjung Priok di Goki sana. Jadi biar Pak Fer jalan duluan. Terima kasih Pak Fer, sekali lagi hati-hati di jalan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat kita, berdoa buat bangsa dan negara. Ada yang butuh doa nggak? Yang ulang tahun. Oh iya, saya sampai lupa. Willy. Udah saya udah samperin dia. Ya, tapi kalau mau didoain lagi nggak apa-apa. Ada lagi yang lain nggak? Rin, tolong Rin. Siapa belakang? Di belakangnya gua ada tulisan. Jeremy. Bukan yang atas. Itu dan tulisannya di belakang. Oh, Ada tulisan. Bapak Yafet, Ibu Anyun, Ibu Sisilia, Saudara Wilfred. Yafet. Yafetnya ada? Hah? Oh, udah didoain ya, udah. Ini hari berarti Anyun besok ya? Kemarin, harinya tanggal 10. Oh, ya udah kita berdoa buat 3 orang ya. Ini Wilbert anaknya Pak Gianto ya? Iya. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa untuk mereka bertiga. Bapak, kami mengasihi anak-anak jemaat di tempat ini. Kami berdoa untuk yang berulang tahun. Kami berdoa buat Ibu Anyun, juga buat Sharon, anak dari Anyun, tanggal yang sama. Kami berdoa buat Wilbert. Kami juga berdoa buat Ibu Sisilia. Tuhan, terima kasih dengan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami berdoa biar usia yang Tuhan tambahkan dari hari ke hari, membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan, membuat mereka lebih mengerti panggilan Allah dalam hidupnya, juga membuat mereka tidak hidup dalam ketakutan. Tuhan, tolong, sekalipun masa situasi sekeliling kami tidak menguntungkan bagi kami, tapi kami percaya usia yang Tuhan berikan kepada mereka, usia yang disertai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati mereka semua dengan tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan, dan biar
biar mereka dapat menikmati hari-hari yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ibu Yuli berdoa buat negeri kita, biar benar-benar kita bebas dari virus dan tidak ada lagi yang membuat kita takut dalam perjalanan hidup atau beribadah. Silakan. Bapak di surga, Tuhan terima kasih Bapak atas pertolongan Engkau ya Bapak. Mengucap syukur Tuhan atas pimpinan Kau untuk negeri kami ya Bapak. Di mana Tuhan kami boleh Tuhan memulai ibadah kami Tuhan dengan ibadah tatap muka ya Bapak. Kami bersyukur semuanya anugerah Kau ya Bapak, sehingga Kau telah melandaikan Tuhan COVID yang ada di Indonesia ini Bapak. Tuhan kami selalu memohon kepadamu, kami selalu minta belas kasih-Mu ya Bapak. Jauhkan Tuhan virus ini Tuhan, hancurkan virus ini ya Bapak, sehingga kami boleh terbebas dari virus corona ini ya Bapak, sehingga kami boleh kembali ke normal kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini ya Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak buat daerah-daerah yang masih mengalami bencana alam ya Bapak, yaitu gempa bumi Tuhan, gunung meletus maupun banjir ya Bapak. Biar Kau ikut campur tangan ya Bapak. Kau juga mohon berikan mereka kelegaan, Kau berikan mereka Tuhan supaya mereka boleh dengan ketenangan kesabaran mereka ya Bapak, mereka boleh diangkat dari semua ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin negara kami Tuhan, dari pemerintah tertinggi sampai terendah ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau berkati Tuhan presiden kami beserta jajaran kabinetnya ya Bapak. Kau pakai mereka dengan urapan Roh-Mu ya Bapak. Berikan mereka roh takut akan Kau ya Bapak, sehingga mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh hanya untuk bagian bangsa Indonesia ya Bapak. Kau juga berikan kesempatan kesehatan yang baik kepada mereka pula ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Kau menyerahkan negeri kami dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Dalam nama Kristus kami berdoa bersyukur ya Bapak. Haleluya Yesus, amin. Haleluya, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tapi saya mau berdoa bagi saudara yang membutuhkan doa apapun, angkat tanganmu dan kau sebutkan yang kamu butuhkan di hadapan Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, silakan tidak lihat kanan kiri, tapi angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya butuh tangan Tuhan beserta dengan perjalanan hidup saya. Apapun doamu, yang sakit, yang membutuhkan segala hal yang saya tidak tahu secara manusia, tapi Tuhanmu tidak pernah tidur. Tuhanmu memperhatikan langkah-langkah hidupmu, dan Tuhanmu juga yang akan menolong menjawab saudara pada pagi hari ini. Bapa, kami datang mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang hari ini ketika kami mengangkat tangan kami tidak mampu lagi menghadapi yang kami hadapi, tapi kekuatan Tuhan memampukan kami untuk kami menjadi pemenang. Tuhan, jamah dalam nama Yesus semua persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia yang fana ini. Tuhan, tolong mereka. Kalau masalah ekonomi, dalam nama Yesus, cara Tuhan sanggup memberkati mereka dengan cara Tuhan yang tidak terpikirkan oleh kami. Jikalau ada di tengah-tengah kami yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya bahwa selama bumi masih berputar, mujizat pasti akan terjadi bagi kami. Sekalipun situasi sangat sulit bagi kami, tapi kami percaya Allah punya rancangan yang besar bagi kami. Allah mengizinkan kami hidup, dan Tuhan juga yang memelihara dan memberikan kesembuhan, kekuatan, pertolongan dalam nama Yesus. Semua yang mengangkat tangan hari ini, hamba mau percaya bahwa mereka akan menerima jawaban doa dari Tuhan sendiri, baik yang tatap muka di tempat ini ataupun yang berada di ibadah online. Tuhan berkati mereka dengan berkat juga yang sama seperti Tuhan memberkati kami dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya mereka yang sudah lelah dalam pelayanan pagi ini, baik singer, liturgis musik, LCD, bahkan Tuhan yang mengajar, menjaga anak-anak kami yang kecil-kecil pun, Tuhan beri mereka kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa perjalanan kami sepanjang minggu, hari, dan bulan ini ada dalam anugerah Tuhan sendiri. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, lihatlah Tuhanmu yang baik bagimu.
Bukalah rohmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengarahkan wajah kepadamu, memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati keluar masukmu, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai malam. Di dalam nama Yesus. Sekarang ini ya, oke Tuhan Yesus berkati.